kita mulai. Baik, Bapak Ibu, mengingat waktu kita sudah jam 2 siang Ya, Muji. dan juga di Papua sudah jam 4, mari kita mulai acara ini sambil menunggu teman-teman kita yang belum bergabung dalam SCTZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak henti-hentinya marilah kita mengucapkan puja dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk bersilaturahmi dalam acara Muji Santosa Training and Consulting ini yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini Senin tanggal 23 Oktober 2023 jam 14 atau jam 2 sampai dengan selesai materi kita terkait dengan PPTK berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2021 dan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat barokah, diberikan kemudahan, kelancaran, dan kita semua tetap menjadi umat yang terus sampai dengan akhir zaman. Yang kami hormati kita, guru pengadaan, guru besar pengadaan barang dan jasa, Bapak Muji Santosa, selaku Direktur Utama Muji Santosa Training and Consulting. Kedua, yang kami hormati Pak Prof. Muklis, yang insya Allah beliau mungkin dalam perjalanan sebentar lagi hadir. Kemudian Bapak Ibu peserta webinar pengadaan barang jasa yang tergabung dalam MSTC hari ini. Dan tidak lupa yang kami hormati narasumber kita yaitu Bapak Ricardo C. Arumlus, beliau dari Provinsi Papua Selatan. Salam kenal dari kami Pak, dari Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Duduk santai di pantai sambil melempar batu. Batu diambil dari Gunung Kelut. Sesama fungsional haruslah saling membantu. Semoga kesejahteraan segera terwujud. Membeli tiket Nusantara, tiket dibeli untuk Mang Hasan. MSTC tempatnya ilmu pengadaan, banyak materi yang jadi pembahasan. Bapak Ibu peserta MSTC, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, terlebih kami menyampaikan ketentuan terkait dengan pelaksanaan peserta kegiatan sesuai dengan pelaksanaan. Kemudian narasumber menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit dilanjutkan dengan tanya jawab yang insya Allah akan dipandu oleh moderator. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan kami persilakan untuk mengklik di kolom raise hand yang ingin bertanya langsung kepada narasumber atau mengetik di kolom chat yang telah disediakan. Peserta diharapkan untuk mengisi link daftar hadir atau postes yang akan dibagikan pada saat kegiatan berlangsung sebagai tanda bukti kehadiran. Peserta dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan kegiatan webinar ini. Baiklah, nah acara pada hari ini pertama pembukaan, kedua penyampaian materi dari narasumber, kemudian sesi tanya jawab, closing statement dan penutup. Insya Allah kita mulai dengan uh, yang pertama yaitu pembukaan.
Untuk keberkahan, keselamatan, dan kelancaran kita pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, materi yang kedua, acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari narasumber kita, Bapak Ricardo C.A. Rumlus dari Provinsi Papua Selatan terkait dengan eh, pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Kegiatan ini adalah suatu materi yang sangat menarik sekali karena ini materi ini lagi hangatnya pembahasan terutama di daerah kami. Semoga kita semua yang hadir di sini, Bapak Ibu, dapat memperhatikan, berkontribusi untuk meramaikan acara ini dengan melalui tanya jawab kita bahas bersama terkait dengan materi ini. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami persilakan kepada narasumber kita Pak Rizal Romulus untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Nasir selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, selamat sore. Terima kasih. Perkenalkan saya Ricardo Rumlus dari Biro Pengadaan Barang Jasa, Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan. Dalam kelas ini saya akan membawakan materi tentang pejabat pelaksana teknis kegiatan atau disingkat dengan PPTK. Nah, Bapak Ibu, PPTK ini terkadang menjadi sesuatu yang sedikit berharga buat kita karena di dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa baik Perpres 54 maupun Perpres 16 tahun 2018 itu belum mengakomodir PPTK. Sementara di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 itu memuat tentang PPTK yang juga sebagian tugas dan fungsinya mengurusi tentang pengadaan barang dan jasa. Sehingga ini kadang-kadang kita di daerah, khususnya di daerah, yang berlaku Permendagri 77 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, itu Permendagri 77 tahun 2020, ini bagi daerah yang ada atau memperlakukan PPK, ini terkadang menjadi tarik ulur atau tidak, mungkin perbedaan kepentingan atau miskomunikasi antara PPTK dan PPK. Oke, saya akan mengulas tentang PPTK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, berdasarkan Perpres 12 2021 dan Permendagri 77 tahun 2020. Nah, di dalam Perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, di situ pasal 1 untuk Perpres 12-nya pasal 1 ditambahkan angka 10A yang berbunyi pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dengan bidang tugasnya. Yang kedua, pasal 11 ayat 3 yang berbunyi dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang atau jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA atau KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf N. Jadi pasal 11 ayat 1 itu PPTK diberikan kewenangan itu sepanjang huruf A sampai huruf M. Kewenangan huruf A dan huruf M itu apa saja? Mari Bapak Ibu kita lihat.
pada pasal 11 Perpres 12 itu, pada ayat 1 berbunyi, PPK menyusun perencanaan pengadaan. Yang kedua, PPK melaksanakan konsolidasi pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, C, menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja atau KK. Menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia. Selanjutnya, G, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, dan H, melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah. Mengendalikan kontrak, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA atau KPA, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA atau KPA dengan berita acara penyerahan. Kemudian menilai kinerja penyedia. Huruf A sampai huruf M tugas dari PPK. Kemudian pada pasal 11 ayat 4 berbunyi, PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Sehingga Bapak Ibu, PPTK kalau mau diberikan tugas tambahan sebagai PPK atau dia melaksanakan sebagian tugas PPK, berarti wajib memiliki kompetensi PPK, yaitu minimal memiliki sertifikat pelatihan lulus pengadaan barang dan jasa. Nah, kemudian nanti ada aturan lainnya, kompetensi PPK diatur dalam LKPP nomor 17 tahun 2021 tentang sumber daya manusia pengadaan barang jasa. Di situ diatur tentang kompetensi PPK atau pejabat pembuat komitmen. Nah, berikutnya berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Nah, jadi Bapak Ibu, kedudukan PPTK di dalam pengadaan barang jasa sesuai Perpres itu tadi hanya diatur di dua ayat itu, yaitu ayat 1 dan ayat 11. Selebihnya tidak ada penjelasan yang mendetail tentang peran PPTK. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan tugas PPTK, kita melihat kepada Permendagri 77 tahun 2020 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Nah, berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 pada lampiran G, pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Yang pertama, PA atau KPA dalam melaksanakan kegiatan atau subkegiatan, menetapkan pejabat pada SKPD atau unit SKPD selaku PPTK. Yang kedua, PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA atau KPA. Yang ketiga, tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA atau KPA meliputi yang pertama, mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan atau subkegiatan SKPD pada unit SKPD. Jadi, mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan ini, Bapak Ibu, bukan kita hanya semata-mata berpatokan pada pengadaan barang jasa, tetapi itu meliputi seluruh kegiatan dan atau subkegiatan yang merupakan kewenangan dari bidang kerja PPTK itu sendiri. Oleh karena itu, biasanya atau sebaiknya PPTK yang Putus, Pak. Halo? Iya, mungkin gangguan.
Ya, itu. Halo, Loh, ya, siapa? Silakan Pak, pendengar Pak. bisa. Tadi terputus Oke, Pak, bisa. lanjutkan Pak. Ini pakai backup. Ya. Jadi, baik, terima kasih. Tadi tugas PA atau KPA, tugas tugas PA atau KPA yang sebagiannya dilaksanakan oleh PPTK. Salah satunya yaitu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan atau sub kegiatan SKPD atau unit SKPD. Halo, Silakan bisa Pak. Bapak? Silakan Pak. Cuman agak Halo, ya, kurang keras atau apa? Kurang jelas suaranya. bisa kedengaran, Pak Nasir? Ya, nah tuh. Agak. Oh, Mungkin salah-salah. karena dua masuk tuh satunya. Silakan lanjutkan Pak. Ya, boleh. Ya, siap. Satunya harus Oke. dimatikan tuh Pak Romulus, Pak Satunya Richard. harus dimatikan Pak. Bapak pakai dua alat ya? Ya, tapi satunya sudah mati. Itu belum Pak, masih ada Pak. Ya. Coba lagi sekarang, coba. Ah, tuh, Halo, mana? Ya, lanjutkan Pak. Silakan Pak. bisa? Jelas Pak. Coba Pak. Oke, baik. Ya, maaf, Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan yang di atas tertulis bahwa tugas PPTK adalah mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan atau subkegiatan SKPD atau unit SKPD. Ini maksudnya apa? Bahwa tugas PPTK tidak terbatas pada pengadaan barang dan jasa, melainkan seluruh tugas yang dibebankan oleh PA atau KPA dalam tugas struktural yang dijalankannya. Oleh karena itu, sebenarnya baiknya PPTK itu diangkat satu tingkat eselon di bawah eselon PA atau KPA dan sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, misalnya macam contoh kalau di Dinas PU ada bidang Bina Marga, Cipta Karya, terus SDA Pengairan. Nah, berarti masing-masing di situ wajib ada PPTK. Nah, jadi agak menjadi rancu ketika PPTK itu hanya dijalankan oleh satu eselon 3, misalnya oleh sekretaris. Nah, sehingga itu akan menyulitkan dalam proses pelaksanaan tugas. Atau misalnya di eh, bidang pertanian dan pangan. Nah, di situ katakan ada bidang tanaman pangan, bidang produksi peternakan, bidang kesehatan hewan. Nah, masing-masing bidang itu yang eselon 3-nya yang ditunjuk sebagai PPTK pada masing-masing kegiatan. Berikutnya, yang B, menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran dan beban pengeluaran pelaksanaan anggaran atau sub kegiatan. Dan menyiapkan dokumen, ya ini huruf C, dan menyiapkan dokumen pengadaan barang atau jasa pada kegiatan atau sub kegiatan SKPD pada unit SKPD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya, tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan atau sub kegiatan itu meliputi A. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan, memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan, dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan kepada PA atau KPA. Berikutnya, tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran
Pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan meliputi menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, dan menyimpan dan menjaga seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. Berikutnya, dalam melaksanakan tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA. Kemudian dalam membantu tugas, PPTK pada unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA. Nah, ini misalnya pada rumah sakit. Nah, rumah sakit karena ada KPA-nya, maka diangkatlah PPTK yang bertanggung jawab pada unit SKPD. Atau tidak, kalau di level provinsi ada kantor Samsat Kabupaten. Maka kepala Samsat Kabupaten itu sebagai KPA, kemudian ada PPTK pada unit dimaksud. Kemudian dalam hal PPTK berhalangan sementara, sesuai ketentuan perundang-undangan, PA atau KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK. Nah, ini misalnya kalau PPTK pensiun atau mungkin pindah tugas dan belum ada pejabat lain yang ditunjuk untuk menggantikan, maka PA atau KPA dapat mengambil kembali mandat yang dilaksanakan oleh PPTK. Kemudian PA atau KPA dapat menetapkan lebih dari satu PPTK di lingkungan SKPD atau unit. Nah, ini nomor 9 ini menarik karena beberapa kali banyak teman yang konsultasi, apakah baiknya di dinas itu satu PPTK atau beberapa PPTK. Nah, yang pertama bahwa setugas dari PPTK yang tadi sudah diuraikan di atas, sebaiknya masing-masing eselon 3 diberikan tugas sebagai PPTK. Dengan demikian, maka eselon 3 atau kepala bidang atau kabid akan melaksanakan fungsi teknisnya dengan baik. Misalnya begini, dalam satu dinas, dinas pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan, lingkungan hidup, dan pangan. Nah, ini kan satu dinas yang sangat besar. Di dalam dinas itu ada unsur tanaman pangan, kemudian ada unsur perikanan dan kelautan, ada unsur kehutanannya dan perkebunan, kemudian ada unsur ketahanan pangan itu sendiri. Nah, sehingga untuk mengoptimalkan masing-masing tugas dan fungsi eselon 3, sebaiknya di dinas itu semua eselon 3-nya menjadi PPTK. Demikian. Nah, berikutnya penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. Terus pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi. Nah, tadi saya bilang misalnya tidak bisa di situ ada bidang tanaman pangan, kemudian ada bidang peternakan, misalnya contoh. Nah, kita tetapkan satu PPTK untuk dua bidang ini. Nah, ini kan agak bertolak belakang. Ya, itu karena nanti yang satu tanam, nanti hewannya makan tanaman yang sudah ditanam. Nah, sehingga menjadi sulit. Nah, dalam artian bahwa nanti masing-masing PPTK secara teknis tidak terlalu memahami pekerjaan di bidangnya. Terus yang berikut, pegawai ASN yang memiliki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA atau memiliki kemampuan manajerial dan integritas. Kemudian dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki
jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA. Jadi tadi misalnya kalau ada unit, maka PPTK itu dia di bawah KPA. Kalau misalnya eselonnya KPA-nya eselon 3, kemudian masing-masingnya kasubag atau kepala seksi, maka dapat ditunjuk kasubag atau kepala seksi itu sebagai PPTK. Nah, kemudian dalam hal tidak terdapat pegawai ASN menduduki jabatan struktural, PA atau KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, kesimpulannya, berdasarkan Perpres 12 tahun 2021, maka PPTK dapat diangkat sebagai PPK yang menjalankan fungsi pengadaan. Kemudian berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020, maka PPTK memiliki fungsi perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengadaan barang jasa pada kegiatan atau subkegiatan pada bidang kerjanya. Ya demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita perdalam pada sesi diskusi. Ya kepada Pak Nasir silakan. Baik, terima kasih Pak Cerdo Rumlus dari Provinsi Papua Selatan selaku narasumber kita pada yang sudah menyampaikan materinya terkait dengan PPTK. Ini penyampaian materi ini cukup singkat juga Pak ya, kurang lebih setengah jam dari target yang disampaikan 45 menit. Tapi eh, apa yang disampaikan ini cukup menarik. Artinya semoga para peserta hari ini dapat memberikan tanggapannya terkait dengan materi kita ini. Kita bahas bersama-sama. Mari kita bahas bersama-sama eh, melalui sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, ke pasar buah membeli pepaya, jangan lupa membeli batang cemara. Kepada peserta silakan bertanya. Mari kita ramaikan ini acara. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami silakan eh, klik karena pembahasan kita ini cukup panjang juga Bapak Ibu. Baik, silakan yang ingin raise hand. Pak, ini sudah ada dari ini yang sudah ada di kolom chat Pak terkait dengan materi ini sambil menunggu peserta yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Sebelum ke kolom chat, kami ingin membahas sedikit Pak terkait materi ini. Yang pertama Pak, ini kan lagi booming Pak di daerah ini, terutama di daerah kami ini, masalah PPTK. Jadi PPTK ini kan dijabat oleh Kasih Pak, Kasih Kasubag di setiap UPD. Atau kalau di Dinas Pendidikan tuh di UPT sekolah-sekolah untuk PPTK. Nah, yang jadi rancu di daerah kami ini adalah PPTK ini dijabat oleh Kasih Kasubag, tetapi sebagian belum mempunyai sertifikat, Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak nih terkait dengan PPTK yang belum sertifikat? Apakah wajib bersertifikat atau tidak harus bersertifikat untuk menjadi PPTK, Pak? Itu. Kemudian eh, kita kan sekarang nih sertifikat barang jasa level 1 istilah kalau sekarang ini kan sertifikat kompetensi
level 1 itu kan berlakunya sampai dengan 31 Desember 2023. Artinya mulai 1 Januari 2024 PPTK akan dijabat oleh Kabid. Nah, bagaimana peranan PPK Pak selanjutnya Pak untuk proses pengadaan pengadaan barang legis untuk tahun 2024 ini Pak? Mungkin itu Pak sebagai pembuka dari kami biar teman-teman lain sambil menunggu teman-teman lain yang mengajukan pertanyaan. Mohon arahannya Pak. Ya, ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi yang pertama itu saya kurang dengar. Yang sertifikat pengadaan barang jasa itu diperlukan untuk PPK atau Mm-mm. PPTK. PPTK Pak. Oh ya, baik Pak. Ya, karena di kami ini Jadi Kasubag ada yang tidak punya sertifikat Pak. untuk jadi PPTK ya, Ya, apakah nah, wajib baik punya Pak. sertifikat? Mm-mm. Jadi ini menarik sekali. Jadi sesuai dengan Permendagri 77 tahun 2020 itu, memang tidak disyaratkan secara tertulis bahwa PPTK wajib memiliki sertifikat pengadaan barang jasa. Oh, tidak Jadi diwajibkan. semua PPTK tidak wajib, artinya bebas karena itu dia menyangkut tugas pokok dan fungsinya secara teknis. Yang tidak boleh Melekat adalah jabatan Pak ya. Mm-mm. ya karena mereka itu merangkap jabatan. Nah, yang tidak boleh apabila PPTK menjalankan fungsi PPK, baru belum punya sertifikat pengadaan barang jasa level 1. Mm-mm. Apalagi sekarang syaratnya sudah 2024 harus sudah punya sertifikat kompetensi PPK. Pribadi ya. Ya, jadi oleh karena itu berarti PPTK dia hanya menjalankan fungsi toh sebagai PPTK, tidak boleh merangkap Oke. tadi fungsi sesuai Perpres 12 pasal 11 itu. Nah, begitu. Ya, siap. Begitu Bapak, sudah? Siap. Baik Pak, Oh iya. kita lanjut ke Ada teman lain? yang Nah, sudah resen Pak Sudirman. Pada Pak Sudirman kami persilakan nama dari mana silakan Pak. Makasih Pak Moderator, makasih juga Pak Ricardo. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Pak, langsung saja eh, terkait dengan materi yang disampaikan Pak Ricardo tadi. Mungkin ini kita saling sharing aja lah Pak ya. Mungkin pencerahan terkait nanti dengan kebijakan di pasal 88 ya Pak ya, kalau kita baca itu tentang ketentuan peralihan. Mungkin mohon penjelasan Pak Ricardo. Kita tahu bahwa batas-batas yang personil lainnya yang sekarang itu ditentukan sampai 31 Desember 2023. Kalau mungkin bisa berkenan saya bacakan ya Pak ya. PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh personil lain, selain JF maksudnya ya, mungkin barangkali ya di sini, selain JF yang sekarang, sebagaimana diatur, harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa paling lambat 31 Desember 2023. Pak Ricardo, ada di kami solusi perkembangan karena sepertinya kami nanti ketika ketentuan ini akan diterapkan. Saya nggak tahu di Papua Selatan seperti apa ya, mungkin mohon sharing aja lah Pak. Kesiapan hmm. kami sepertinya untuk antisipasi aturan ini belumlah siap. Jadi ada wacana bahwa nanti akan ditunjuk skenario eh,
terutama pada dinas-dinas yang memang besar ya rentang kendali seperti di PUPR lah katakan di PUTR itu dengan model KPA Pak, kepala bidangnya. Eh, yang ingin saya tanyakan, sekarang kan dia posisinya selaku PPTK Pak, selaku PPTK. Kalau kita tahu bahwa KPA itu bisa sebagai eh, selaku PPK. Berarti nanti tadi Bapak mengatakan sesuai dengan ketentuan di Permendagri, itu kan PPTK itu pejabat struktural ya Pak, setingkat di bawah PA atau KPA gitu ya Pak ya. Ini nanti Ya. kaitannya gimana nih Pak? Mungkin kayaknya agak berbenturan. Lalu nanti PPTK-nya berarti apakah bisa dari personil ASN lainnya Check-in. yang non struktural? Eh, karena memang tadi saya agak terpaku pada ketentuan aturan yang Bapak sampaikan sebagaimana di Permendagri yang pejabat struktural gitu Pak. Mohon penjelasan Pak Ricardo mungkin sharing-sharing seperti apa kiranya mungkin nanti yang bisa dilaksanakan ke depan. Terima kasih Pak. Baik, terima Iya. kasih Pak Sudirman yang sudah menyampaikan pertanyaan. Mungkin sedikit kami tambahkan Pak Narsum ya. Jadi beliau ini memang permasalahan sama Pak kita Pak di daerah kami juga seperti itu Pak. Artinya apa yang dari materi tadi disampaikan Pak Ricardo menyampaikan tadi dari Permendagri nomor 77 PPTK di bawah PAKPA. Artinya kalau secara saya membaca itu pejabat strukturalnya kalau di bawah KPA itu kan bisa jadi sekdin, bisa jadi juga kabid. Nah, Ya. sementara untuk di daerah ini kan selama ini PPTK dijabat oleh eselon 4 atau Kasih Kasubag. Nah, itu mungkin bagaimana di perlakuan di daerah Papua, Pak? Gimana, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita sharing. Nah, persoalan PPTK ini kan masing-masing daerah atau masing-masing OPD sesuai dengan kondisi keadaannya masing-masing. Artinya bahwa kita tidak bisa mengemukakan sesuatu pengalaman itu bersifat universal. Artinya begini, sesuai aturan di Permendagri 77 itu bahwa PA dapat mengangkat KPA pada unit SKPD. Nah, jadi harus kita ingat baik-baik bahwa KPA itu hanya bisa diangkat oleh pimpinan oleh PA atau pimpinan SKPD pada unit yang terlepas dari organisasi induk. Itu sesuai aturan kalau kita baca letter leg-nya. Tetapi kenyataannya, ya mungkin Bapak Ibu juga sudah alami atau saya alami bahwa ada dinas-dinas tertentu karena rentang kendali, beban anggaran, kemudian karena pekerjaan pelaksanaan kegiatan yang sangat banyak, mereka mengizinkan kepala atau PA atau kepala dinasnya mengajukan izin kepada kepala daerah agar menunjuk KPA di dalam dinas itu. Jadi otomatis berarti pejabat eselon 3 yang menjadi KPA. Karena dengan demikian, maka tidak mungkin KPA merangkap lagi sebagai PPTK. Ya, itu begitu. Oleh karena itu, maka biasanya ditunjuk salah satu pejabat eselon 4 yang senior sebagai PPTK. Dalam bidang itu ya, dalam tingkat eselon 3 itu. Atau tidak pejabat yang memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melaksanakan tugas PPTK. Begitu. Ya, saya punya pengalaman bahwa tahun 2018 saya pernah menjadi PPTK pada bidang kesehatan hewan waktu itu, waktu di dinas yang lama. Nah, itu karena pada saat itu ada sebuah aturan bahwa para eselon 3 sebagai pejabat penguji pertanggungjawaban atau SPJ. Oleh karena itu, kita yang eselon 4 ditunjukkan sebagai PPTK. Tetapi kalau pada dinas yang seyogyanya kepala bidang atau pejabat eselon 3 yang tidak memiliki tugas tambahan,
maka wajib hukumnya pejabat eselon 3 itu sebagai PPTK. Karena apa? Karena dia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kegiatan di bidangnya. Karena kan biasanya masing-masing bidang itu kan terdiri dari minimal 2 seksi atau 3 seksi. Bahkan ada yang lebih, ada yang 4. Nah, sekarang bagaimana kalau kepala bidangnya tidak punya tugas tambahan sebagai PPTK, ditunjuklah salah satu kepala seksi. Bagaimana kepala seksi ini dia mau mengakomodir atau bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kepala seksi atau eselon 4 yang lain. Nah, ini kan nanti dalam apa manajemen pemerintahan atau organisasi sehari-hari ini akan terjadi sedikit kesulitan kalau tidak ada komunikasi yang baik. Nah, kemudian dari segi tanggung jawab struktural organisasi akan terjadi ketimpangan karena nanti PPTK yang langsung melaksanakan kegiatan dan bertanggung jawab. Nah, justru akan lebih parah kalau kepala bidang atau eselon 3 hanya menempatkan diri sebagai dalang. Artinya bahwa dia tidak bertanggung jawab secara administrasi tanda tangan, tetapi secara formal harian dia yang melaksanakan. Dia yang mengatur semuanya, kemudian PPTK hanya melaksanakan. Jadi secara yuridis formal dia tidak bertanggung jawab karena tidak menunjukkan tanda tangan, misalnya pada SPM, SPP, Surat Permintaan Pembayaran GU, TU, tetapi dari segi operasional dia yang laksanakan. Nah, ini ya menjadi sulit sebenarnya. Oleh karena itu, baiknya kita dudukan persoalan ini bahwa PPTK wajib satu tingkat eselon di bawah PA. Selama tidak punya tugas yang lain. Misalnya ada tugas sebagai KPA atau PPK. Demikian Pak Nasir dan Pak Sudirman. Bagaimana, sudah cukup? Artinya kita sharing. Karena saya Izin pernah Pak, jadi Bagaimana Pak Dirman? izin izin sedikit lagi Pak Ricardo. ya, bagaimana Pak? Silakan Pak Dirman. Iya Pak, izin ya. Tadi kan disampaikan sesuai Permendagri 77, kalau tidak salah di poin 12 tadi Bapak menyampaikan kan. Mungkin saya bacakan sekali lagi Pak ya. Ya, ya. PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah PA garis miring KPA. Poin 12 ya kalau nggak salah ya. Ya, Iya, ya. poin 12 Pak. Ya, ya poin 12 ini. PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan satu tingkat di bawah ini ada tadi Pak. Ya, Maksud ya. saya Pak, maksud saya memang itu variasi Pak ya. Ketika nanti skenario PA menunjuk KPA, kan sekarang level organisasinya kan hanya selevel eselon 3 Pak. Tidak ada lagi kasih di bawahnya gitu loh maksud saya. Lalu nanti itu alternatif PPTK-nya siapa ini Pak? Hmm. Iya, iya. Itu aja mungkin penjelasan Pak. Mohon tambahan tadi. Makasih. Ya, Baik Pak baik Dirman, Pak terima kasih. Sudirman. Terkadang kita ini kan Jadi, satu aturan di Republik Indonesia ini berkembang cepat, tetapi tidak dibarengi dengan perubahan aturan yang lain. ya betul Nah, Pak. seperti waktu awal 2020 kan, 2021 waktu Pak Joko, pemerintahan Pak Joko, Presiden Jokowi yang kedua ini kan beliau menggaungkan untuk penghapusan eselon 3 dan 4. Nah, Mm-mm. sementara Nah, di dalam aturan-aturan lain yang menyangkut pengadaan barang jasa, kemudian Permendagri dan sebagainya, ini tidak cepat mengakomodir itu. Tetapi ada dibikin pasal yang berlaku formal, berlaku umum sini, pasal yang ayat 15 ini, dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA atau KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, oleh karena itu berarti nanti masing-masing OPD di daerah yang sekiranya sudah tidak memiliki pejabat struktural, tetapi akan memberlakukan jabatan PPTK, maka wajib berarti harus berembuk bersama dan mengajukan usulan kriteria untuk ditetapkan oleh
kepala daerah sebagai payung hukumnya. Ya, begitu kita harus kerja ekstra ini, Pak, agar kita sama-sama Betul. terhindar dari berbagai masalah karena perubahan-perubahan peraturan yang sering cepat terjadi. Ya, ya begitu Pak Dirman. Ya, makasih Pak Ricardo. Jadi jadi terkait dengan pernyataan Bapak tadi memang ya kalau kita bicara aturan Pak memang selalu berubah tapi tidak diikuti atau tidak disertai dengan fakta di lapangan Pak Eko. Ya, Sehingga betul sekali. kadang-kadang peraturan inilah yang rancuh bahasanya rancuh yang bisa ya seperti Pak sampaikan tadi untuk penghapusan eselon 3 dan eselon 4, tetapi pada kenyataan masih ada pejabat struktural eselon 4 yang menjabat Kasubag Ya, maupun ya, Kasih walaupun sampai saat ini masih ada, sudah ada yang berubah sebagai menjadi subkoordinator ya. untuk jabatan Kasubag dan Kasih. Tapi masih ada Hmm. masih ada juga Pak menjabat sebagai eselon 4 atau Kasih Kasubag. Sehingga ini yang Bapak dengan rancu tadi. Ini yang kalau kita tidak bisa mensikapinya akan membahayakan kita juga Pak selaku PPTK itu Pak. Mungkin Hmm. dari teman-teman lain yang menyampaikan terkait dengan pembahasan ini kami persilakan. Baik Pak, untuk selanjutnya Pak kita ke kolom chat dulu Pak. Di sini di kolom chat sudah banyak yang mengajukan pertanyaan sambil menunggu teman-teman yang menyampaikan pendapat atau masukan seperti yang disampaikan oleh Pak Sudirman tadi. Baik Pak, ini Pak dari Pokja PPT Pak. Beliau ingin menanyakan bertanya pertama ada salah satu SKPD PA mendelegasikan tugas PPK kepada staf bukan pada eselon 3 atau KPA. Apakah ini tidak melanggar aturan? Itu Pak yang pertama. Dari PA harusnya memang Pak? Harusnya dari PA, KPA kepada kabitnya atau sebagai Ya, kepada PPTK-nya. Tapi ini langsung kepada stafnya. Ini. Kemudian pertanyaan kedua Pak, harusnya PA merangkap sebagai PPK yang terjadi PA mendelegasikan PPK kepada staf. Nah, gimana Pak? Aturannya ada aturan mengatur seperti itu karena ya kebetulan di daerah kami belum ada sih Pak. Di daerah kami belum ada. Cuma kalau dari PA itu ada mendelegasikan atau mengangkat. Ini beda Pak, mendelegasikan dengan mengangkat ini Pak. Karena kalau mengangkatnya kan melalui SK. Kalau dia mendelegasikan melalui surat tugas sebagai PPK ini langsung ke stafnya. Kalau kami masih dijabat sebagian oleh PPTK, Kasubag, Eselon 4, dan Kabid. Nah, kalau ini langsung ke stafnya gimana, Pak? Silakan, Pak. ya, baik Pak Alesen. Jadi ini ini fenomena yang sangat menarik terjadi di Iya bukan ini saya di daerah Bapak beda, tapi di daerah Pak. Pak yang di teman yang bertanya ini. Jadi tadi apa pertanyaannya? Salah satu SKPD mendelegasikan tugas PPTK kepada staf. Nah ini eh, mungkin kalau saya tanya ini baru pejabat eselon 3 dan eselon 4-nya kemana Pak? Kemana? Ya Kemana, Pak? toh? Ya, Ya sembunyi, ini Pak. kan apakah pas semuanya lagi pensiun sehingga dia atau mungkin ada tanda kutip karena ada sebab lainnya yang kita tidak ketahui. Ya toh Pak. Ya, karena Tetapi biasanya tidak punya seyogyanya sertifikat, Pak. ya. Tidak punya sertifikat, Pak, mungkin. Kabitnya tidak punya sertifikat, Kasubagnya tidak punya sertifikat. Sehingga Oh iya. stafnya jadi sertifikat yang punya sertifikat. Nah itu yang mas ini yang ini yang kadang-kadang kita agak membingungkan antara peran PPTK dan PPK tadi pejabat pembuat komitmen.
Nah, misalnya kalau para kabit tidak punya sertifikat, maka solusinya adalah eselon 3 itu tetap diangkat sebagai PPTK, tetapi fungsi PPK atau pejabat pembuat komitmen dirangkap atau dilaksanakan oleh PA. PA, Jadi bukan staf Pak ya? ya, Bukan staf kan? bukan staf. Dikembalikan kepada PA ya? Heeh. Ya, PPK Ya. itu dikembalikan ke PA, pejabat pembuat komitmen. Kalau misalnya staf yang Iya. jadi pejabat komitmen, nanti bagaimana ya Pak? Itu akan terjadi mungkin 3 matahari dalam satu bumi itu. Ya betul. Misalnya kita karena analoginya, karena PA nanti yang menandatangani SP 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 surat permintaan pembayaran terakhir bersama PPTK, tetapi yang melaksanakan perjanjian kontraknya adalah staf. Nah ini kan kalau misalnya terjadi conflict of interest di antara dinas itu nanti bisa menimbulkan rekanan. Kalau misalnya dalam ranahnya pengadaan barang jasa, ya toh. Bahaya Katakan juga Pak. misalnya PA Bahaya. mau mau bunyi kontrak atau spesifikasi teknisnya A. Kemudian PPTK karena eselon 3 dan dia lebih paham terhadap terhadap pelaksanaan pekerjaan teknis dia mau B. Kemudian misalnya yang dimaui oleh staf ini C. Nah, ini kan susah. Ya, tuh. Bisa Apalagi kalau betul. dalam staf sudah senior ya. Nah, itu susah. Kalau staf masih bisa dibina, masih bina, nah, biasanya masih bisa ikut PA atau PPT-nya atau kabit apa eselon 3-nya. Tapi kalau sudah senior, ya ini sudah susah lagi mau diatur. Sehingga sebaiknya aturan tadi, kalau pejabat eselon 3 tidak punya sertifikat, maka cukup dia hanya melaksanakan fungsi sebagai PPTK. PPTK Ya, ya. pejabat teknis kegiatan. Tidak perlu dilimpahkan PPK. Begitu, Pak. Jadi intinya adalah apabila dalam satu OPD itu tidak mempunyai sertifikat, maka kabit dapat dijadikan sebagai PPTK, Pak ya. Kemudian untuk Ya, PPK-nya dikembalikan kepada PA atau KPA ya. ya, betul, Pak. Ya, itu Iya, yang paling mantap, seperti Pak. ini Enggak, saya setuju kita nih Pak. Bahasanya setuju nih. Bahaya juga ya. iya, Karena ini itu yang pertama. Kedua Pak, ya tadi kita sampaikan tadi kemana sih kabit-kabit yang lain yang tidak punya sertifikat? iya. Ya, terus tadi apalagi staf yang jadi Saat PPTK di bidangnya saja atau PPTK untuk seluruh dinas. Nah, ini kan jadi persoalan lagi. Tidak mungkin dia paling mau ini menyebut ke eselon 3. Ya, tuh. Eselon 3 itu yang lain untuk PP mengatur ini ya Pak. segala macam di dalam. Iya, iya. Nah, Ini ini Pak, kan ada. kabitnya Hmm? solusinya adalah kabitnya disuruh mundur, kabitnya dinaikkan Pak. Ya, Stafnya tuh itu dijadikan bisa Pak ya. Ya, ya, staf tadi jadi kabit ya. tukar Kalau posisi pangkat Pak dan ya. mencukupi ya. Sehingga apa mengurangi Ya, resiko-resiko di kemudian hari. Ya, ya Pak. kata Pak Muji tadi Pak, apa mungkin atau bisakah PPTK jadi kabit? PPTK-nya dari kabit, sementara anak buahnya sebagai PPK. Kan ini Nah, agak membagongkan, ya, itu sulit lagi, ya Pak. nggak Pak? Ya, oleh karena itu di dalam Perpres 12 itu kan sudah diatur dalam melaksanakan tugasnya, PA atau KPA dapat mengangkat tim teknis atau tim ahli. Nah, jadi kalau misalnya ada staf yang memiliki kemampuan khusus di pengadaan barang jasa yang sangat dibutuhkan oleh PA dalam melaksanakan tugas, jangan dijadikan PPK.
tetapi jadikan dia sebagai tim teknis atau tim ahli dalam dinas itu Oh, untuk pengadaan, sehingga dia yang dengan HP semua dengan usulan dari PPTK, dia sinkronkan dengan aturan pengadaan barang jasa, diskusikan dengan PA selaku PPK, ya PA lebih mudah atau terbantu untuk melaksanakan proses pengadaan barang jasa di SKPD masing-masing begitu. jadi Begitu. eh, salah satu solusi nih Pak ya, salah satu solusinya Hmm. adalah lebih baik dijadikan salah satu tim teknis saja Pak ya, untuk Ya, membantu tim teknis atau tim dokumen A, ya, tim pengadaannya. teknis hmm, untuk Iya, ya, membantu betul, betul. kelancaran tugas dari PA atau KCA begitu. Oke, Sehingga oke. tidak banyak Boleh, boleh, hari di boleh. kantor. Begitu, Pak. Iya, dia dia yang jadi PPK nggak ada honornya, yang PA yang dapat honornya Pak. Itu yang sakit Pak. Sangat-sangat Ya, itu. sakit sekali Pak. Nah, itu kan tadi kalau jadi tim teknis kan ada honornya. Ada Jadi honornya, yang bekerja betul. juga misalnya per bulan jelas toh. Jadi Jelas ya, itu. betul, 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 betul. Itu. Ya. Bagaimana ada yang tanya Kita lagi lanjut Pak ke, silakan. ya Pak, salah ini ke pertanyaan selanjutnya dari Gelang. Beliau bertanya, setahu saya PPTK diangkat sebagai PPK jika mempunyai sertifikat pengadaan barang jasa. Nah, mulai tahun 2024 ini ditambah dengan sertifikat kompetensi. Mohon pencerahannya, Pak. Langsung saja, Pak. Tanggapin, Pak. Untuk Pak Bowo, Oh iya. tunggu sebentar, Pak Bowo ya. Silakan, Pak. Langsung nggak? Oh iya. Baik, Pak. Jadi ini yang tadi saya sudah sampaikan di slide saya. Nah, jadi untuk masalah kompetensi PPK itu diatur secara teknis lebih jelas di PRKLKPP nomor 7 tahun 2021 tentang sumber daya manusia pengadaan barang jasa. Nah, tadi masalah peralihan itu di tahun 2024 ya, kalau sudah harus berlaku seperti itu, maka pertama solusi yang pertama dan paling idealis ya berarti bahwa semua semua pelaku pengadaan, baik pejabat pengadaan, Pokja maupun PPK, sudah wajib selain memiliki sertifikat dasar pelatihan tingkat dasar, sudah harus memiliki sertifikat kompetensi masing-masing. Kompetensi, ya. Itu sebagai Right. apa namanya itu idealisnya begitu. Tetapi kita tahu Ya. bahwa kita semua di daerah ini kan memiliki kemampuan keuangan yang terbatas, sehingga misalnya saja bisa itu kita buat dulu katakan yang untuk sertifikat yang PPK, maka itu kita tarik kembali ke PA. Karena kalau apabila tugas PPK dijalankan oleh PA atau KPA, maka tidak wajib memiliki sertifikat. Itu kan dijamin oleh peraturan seperti itu. Kemudian secara bertahap ya, misalnya untuk pejabat pengadaan, mungkin kita permantap di biro atau bagian pengadaan yang selama ini menjadi pokja, ya mungkin dia yang sudah lulus sertifikat bisa punya kompetensi sebagai pejabat pengadaan dan pokja. Yang menyikapi aturan nasional ini ya berarti kita masing-masing daerah harus punya roadmap. Misalnya dalam 3 tahun ini kita selesaikan seperti ini, 3 tahun ini selesaikan seperti ini. Ya cuma itu kembali lagi ini kita kan harus semua pembicaraan dengan kepala daerah masing-masing. Apalagi kalau kita bicara tahun sekarang 2024 ada pergantian kada atau kepala daerah ya, berarti kita harus berjuang lagi untuk membicarakan itu dengan kada kada atau kepala daerah yang baru. Begitu, Pak. Baik, semoga Pak Wahyu dari Magelang dapat mengerti terkait dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Ricardo tadi. Baik, selanjutnya Pak, kita ke lanjut Pak
Bowo yang sudah raise hand, Pak. Kami silakan Pak Bowo, nama dan dari mana, Pak? Silakan, Pak. Oke, makasih Pak Nasir. Saya Bowo Budiarso, Pak, dari UKBBJ Pemerintah Kota Palangkaraya. Izin mau bertanya, Pak Richard, ah, sebagai PPTK, kewenangan dan tugas pokok kami terkait dengan legalitas yang disampaikan Perpres dalam Perpres 12 tahun 2021, atau kita memegang Permendagri 77 tahun 2020, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Bowo yang sudah menyampaikan pertanyaan. Kami silakan Pak Ricardo untuk menyampaikan jawabannya. Silakan Pak, langsung saja Pak. Baik, Pak. Jadi begini, Pak. Kita bisa telusuri aturannya lebih di atas bahwa PPTK itu baru diakomodir dalam aturan barang jasa pada Perpres 2012 tahun 2021. Yang tadi perubahan ayat 1 pasal 10A dan perubahan di pasal 11. 11. Ya. Sementara PPTK itu sendiri sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Sehingga kalau kita mau menggabungkan kedua aturan ini, kita dudukan sesuai fungsi dan tugasnya. Jadi tugas PPTK itu hanya sebagian kecil di dalam fungsi pelaksanaan pengadaan barang jasa. Yang tadi dia melaksanakan fungsi PPK untuk pasal 11 sampai pasal 11A itu huruf A sampai M. M, Sementara PPTK itu memiliki tugas teknis yang lain untuk mengkoordinir, melakukan perencanaan, mengkoordinir, melaporkan dan melaksanakan serta termasuk pelaksanaan barang jasa di bidang tugasnya. Begitu, Pak. Jadi kan kalau Secara PPTK legal, itu kita surat perintah pembayaran, GU, TU ya, membuat usulan penggunaan dana yang kesemuanya itu kadang-kadang tidak ada kaitan dengan pengadaan barang jasa. Misalnya macam saya iya dulu sih. PPTK Kesehatan Hewan ada rencana pengobatan. Ya saya buat itu, ajukan GU-nya di SPJK itu sama sekali tidak ada kaitan. Begitu, Pak. Jadi bagaimana, Pak? Mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan. Jadi terkait kewenangannya dan tugas pokok sebagai PPTK itu yang pertama kita lihat dari Permendagri-nya dulu, Pak, ya. Ya, Kemudian betul, ketika Pak. tidak ketika mungkin ada tugas lain tambahan bahwa tugas sebagai PPTK berhalangan, PPK-nya berhalangan, mungkin menggunakan Perpres 21 itu, Pak, ya. Perpres 21. Perpres Oh, 12 jadi tahun begini, Pak. 2021. Ya. Sebenarnya rohnya itu begini. Mengapa tadi kita bahas bahwa PPTK itu wajib dijabat oleh pejabat eselon 3, misalnya untuk dinas ya secara umum. Ya. Karena pejabat eselon 3 ini yang betul-betul memahami fungsi tugas teknis di dinasnya. Baik tugas teknis operasional, termasuk juga teknis untuk pengadaan barang jasa. Misalnya bila kayak saya dulu di bidang kesehatan hewan. Yang memahami untuk pembangunan puskeswan atau pusat kesehatan hewan, teknisnya ini sudah otomatis berarti harus kan dokter hewan. Ya. Begitu. Kalau sehingga kita dalam hal ini kita membantu tugas PA. Misalnya kita mempelajari gambarnya sesuai peraturan Menteri Pertanian, kemudian kita buatkan rapnya yang kasar, gambarnya kasar, kemudian kasih ke konsultan. Seperti itu. Oke, ya. Makasih Pak Richard. Oke. Baik Pak Bowo, Ya. terima kasih sudah ini ya. Ya. Baik, Ya. terima kasih. Kita lanjut ke
kolom chat Pak, di kolom chat ini masih banyak juga sih yang belum Oh dibacakan iya. ini. Ini dari Pak Muharini. Pertanyaan sih ya hampir tidak jauh beda Pak dari yang pertama tadi, dari yang sebelumnya, yaitu bagaimana kalau PPK sampai dengan Desember 2023 ini yang belum memiliki sertifikat kompetensi PPK Pak. Apakah di tahun 2024 ini masih boleh cuma memiliki sertifikat PBJ level 1 saja Pak atau level dasar untuk menjadi PPK Pak? Silakan Pak. Oh iya, baik. Jadi secara normatif aturan kan batasnya di 2023 ini, kemudian masuknya ke 2024. Yaitu kalau belum memiliki kompetensi. Tetapi untuk secara pasti ini ya nanti kita tunggu mungkin secara ada nanti rapat nasional pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh LKPP. Konas, Sehingga Rakornas itu bisa kita nanti Pak ya. masukkan sebagai salah satu pembahasan. Karena ya jujur kalau seperti itu diterapkan, kita semua daerah pasti berat. Ya, apalagi dengan beban anggaran yang seperti ini, kemudian seperti kita tahu tahun 2024 pelaksanaan apa pesta demokrasi pasti akan terjadi apa refocusing dan sebagainya. Pasti. Sehingga kalau kita itu ya mungkin kita minta undur atau ada dispensasi atau ada solusi lain sehingga kita bisa sama-sama tetap melaksanakan tugas tetapi tidak terjerat oleh masalah perundang-undangan atau hukum. Begitu Pak Nasir. Ya. Nah, Hmm. inilah Pak, terkadang kita nih eh, pemerintah menyampaikan peraturan Hmm. tetapi tidak menyelesaikan faktanya di lapangan. Artinya kalau kita hubungkan dengan peraturan lain, kita sandingkan dengan peraturan lain, kurang masih bertentangan lah Pak. Itu. Ya. Nah, seperti Hmm. disampaikan tadi juga, ini kalau kalau kemungkinan menurut kami Pak, menurut kami sih Hmm. seperti ini Hmm. ada relaksasi Pak dari Ya. LKPP Ya. terkait dengan syarat untuk menjadi PPK. Yang Bapak sampaikan tadi, artinya kalau semua mensyaratkan sertifikat kompetensi PPK, maka saya rasa berat juga Pak. Setiap OPD itu PPK itu tidak ada yang punya sertifikat PPK Pak. Hmm. Iya, iya. Ini berat ini Pak tugas. Ini kalau dialihkan ke fungsional PBJ yang notabene ada di UK PBJ, otomatis bisa patah kaki, patah tulang Pak. Oh, itu, Pak. Itu Fungsional hancur. menjadi PPK di OPD. SDM kita kan kurang tuh Pak. Itu yang utama. Yang Iya, kedua, iya. kalau semuanya dialihkan kepada fungsional PBJ, Itu. dialihkan Saya semua pikir fungsional tidak PBJ, tahu. wah, tidak sanggup Pak. Iya, Benar Pak kata Pak. Risiko iya. hukumnya Pak. Risiko hukum. Risiko hukum. Ya, Karena itu. PPK itu Hmm. kita tahu lah Pak. PPK Risiko. itu Pak. Setiap kepala selesai kegiatan dipanggil-panggil sana, panggil sini. Honornya tidak ada. Yang dapat honornya itu PA Ya. atau Ah, KPA. Yang setiap ah. bulannya jelas 1.100.000 setiap bulannya. Honor Hmm. PA atau KPA. Nah, Ya. Hmm. sementara dia tidak menjabat sebagai PPK. Menjabat PPK-nya bisa ada eselon 3, ada juga eselon 4. Nah, kalau Oh, iya. mengingat di tahun 2024, bisa jadi ini kembalinya ke fungsional PPJ. Tambah, tambah ribet Ah. lagi Pak kalau diserahkan Itu atau tambah dialihkan ke berat ya. fungsional PPJ. Wah, ini kita Hmm. fungsional PPJ, aduh, susah juga. Ini permasalahan Hmm. ini yang cukup rumit Pak. Tapi mudah-mudahan Iya. melalui Rakornas nanti, ini kan undangan ada kegiatan Rakornas dari Hmm. LKPP dan seluruh pemerintah daerah. Mudah-mudahan ada keputusan siapa sih yang jadi PPK nanti di tahun 2024, apa sih persyaratannya? Semoga ini Mudah-mudahan ya. bisa terjawab nanti ya Pak ya. Iya.
Karena Ya, kalau betul. kalau tidak ada eh, apa namanya peraturannya itu, maka kami, terutama kami pengusul, kami tidak mau, bukan tidak mau, tidak sanggup lah Pak untuk jadi PPK di Tidak UPD bisa ya. itu. Iya, itu yang pertama. Kedua, SDM kita juga tidak ini Pak, tidak mampu. Kita punya SDM cuma 6 orang menangani 34 OPD. Tidak mungkin Pak. Oh, tidak bisa, Pak. Itu, Bisa. iya. Apalagi, Belum iya, Pokja sendiri. iya. Iya. Kita Pokja, kita PPK, kita pejabat pengadaan di OPD. Kita Ah, bukan itu yang Superman malah Pak. PPK Itu merangkap pejabat pengadaan. Iya. Oh Superman ya aja Pak, bisa ini mati Pak. kembali ke chat ini ada Itu. beberapa yang mungkin cukup cepat kan, sehingga teman-teman bisa Iya, ada pencerahan ya. Ini ada iya. Kita dari lihat Pak, ini Pak. Ini dari Pak Muji jelas ini menyampaikan untuk tahun 2024 masih disyaratkan kompetisi sudah jelas Pak ya. Mungkin Bapak menanggapi Pak ya dari Pak Muji untuk yang 2024 mana? masih disyaratkan kompetensi dari Pak Muji nih, guru besar kita nih. Oh, ya, atau Beliau ini Pak dari menanyakan nih. atas Ya dulu Pak. seperti pernyataan saja. Iki, Di inisialnya atas Iki. sudah Pak. Di Perpres 2012 tahun 2021 memang tugas PPK berdasarkan oleh PPTK. Namun secara sistem tidak mengakomodir. Yang ada cuma akun PPK. Iya Pak. Benar. Ya, Gimana jadi Pak? Silakan Pak tanggapi langsung Pak. jadi memang Pak benar kalau dalam sistem SPSE itu hanya ada 3 pemilik akun. Pertama PA atau KPA, kemudian PPK dan pejabat pengadaan. Serta kita Hmm. Pokja yang di luar itu. Tapi dalam SKPD biasanya ada itu pejabat pengadaan, PPA dan KPA. Oleh karena itu tadi kalau kita cermati di pasal 11 Perpres 2012 itu PPTK yang merangkap sebagai PA itu hanya mendapatkan tugas dari poin A sampai M. Poin di bawahnya tidak. Jadi dia hanya mempersiapkan, kemudian menyerahkan kepada PA untuk melaksanakan proses pengadaan barang jasa itu. Begitu ya. Terus yang kedua, mohon bertanya PPTK boleh dijabat oleh staf tetapi memiliki sertifikat. Oh, tadi kita sudah bahas panjang lebar Tadi sudah. karena tugas PPTK tidak melulu atau tidak hanya mencakup barang jasa, maka PPTK harus dijabat oleh satu tingkat pejabat eselon di bawah eselon PA atau KPA. Karena tugas PPTK itu banyak, bukan hanya menyangkut pengadaan barang jasa. Kemudian Iya, PA iya, iya. untuk kepala bidang PPK, apakah PPTK kasih atau Kasuba, tidak ada KPA. Ya, kalau ini bisa, Tidak ada kata. karena ya PA melalui eselon bidangnya. tiganya ada tugas. Sehingga bisa dipilih di dalam itu salah satunya sebagai PPTK. Nah, kalau Indonesia Raya ya ini kita lewat. Ini mohon diskusinya BLUD mendapatkan dana APBD dari Dinkes ke Puskesmas. BLUD yang di KPA-kan kepada kepala Puskesmas. Puskesmas memiliki struktur organisasi berbeda dengan Dinkes. Namun di atas bertanya, Rob siapa yang mengumumkan PPJ ikut yang mana PPTK dari Dinkes Kesehatan atau Puskesmas? Nah, ini pertanyaan yang Mak- bagus. Kalau untuk kasus Puskesmas karena kepala Puskesmas jadi KPA, maka PPTK berarti salah satu kasubag atau kepala seksi yang ada di Puskesmas itu. Jangan kepala seksinya dari Dinkes, nanti kan malah kacau. Ya, itu karena operasional hari-harinya Iya, ada iya, di iya. Puskesmas, pejabatnya ada di Dinkes. Ya, mungkin begitu ya dari Nur Singgi. Kemudian dari Pak Muji, Ada lagi Pak, kosong Pak. sertifikat ya. Jadi ini Pak, kembali kata Pak Muji ini Pak, sertifikat. Jadi untuk menjadi, oh ini Pak, yang sudah ada saya ini Pak, Ya, kami persilakan Pak.
Pak Flori. Pak Flori dulu ya. Pak Flori silakan Pak. Oh, Kenalkan nama dari mana Pak? Mic-nya di unmute. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Flori dari UKPBJ Bovendigul, Papua Selatan. Izin bertanya Pak, kebetulan beberapa minggu yang lalu dari salah satu dinas bertanya kepada kami bahwa eh, kabitnya yang bertindak sebagai PPTK mengundurkan diri karena alasan izin belajar. Kemudian PA meminta dua kepala seksi untuk menjadi PPTK, tetapi dua kepala seksi tersebut merasa keberatan, sehingga tugas PPTK diambil alih oleh PA. Mohon pencerahannya Pak, Eh, apakah bisa demikian atau apa yang harus kami sampaikan kepada dinas tersebut? Baik, terima kasih Pak Flori. Pak Richard mungkin baik Pak Flori. masih bergabung. Ya, Nah ini terima kasih atas permasalahan ini Pak pertanyaan. sama dengan tadi Pak. Pertanyaannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Cuma beliau ingin bertugas Ya, kembali ya. saja Pak. Silakan Pak. Jadi terima kasih Pak Flori. Jadi ini kita sama-sama dari Papua Selatan. Ya. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Kalau misalnya PPTK mengundurkan diri atau pensiun, selama belum ada ganti, maka tugas itu dilaksanakan oleh PA atau KPA. Kalau pejabat yang lain, misalnya eselon 4, yang senior itu tidak mau atau tidak bersedia, maka PA atau KPA dapat mengambil alih tugas PPTK itu. Nah, begitu sambil menunggu mungkin pejabat eselon 3 yang definitif yang ada. Begitu Pak Flori. Baik Pak Flori, mudah-mudahan eh, penjelasan dari Pak Richard bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Kita lanjut ke Pak Saud Pak. Pak Saud, waktu tempat silakan. Mic dan mute, nama dan dari instansi mana Pak? Silakan Pak. Mic-nya Pak, di unmute dulu Pak. Baik, izin Bapak, terima kasih kepada Pak Nasir juga kepada Pak Ricardo. Izin saya Saud MT Parosip dari UKBBJ Mentawai, Pak. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pulau Terluar, Pak. Kedengaran, Bapak? Ya, siap-siap. Ya, ya, baik, Pak. Yang pertama saya mau berdiskusi, Pak, terkait user Pak akun, Pak. Ini terkait akun PA, KPA, dan PPK. Jadi yang pertama sekali, Pak, apabila PA ataupun KPA tidak mendelegasikan fungsinya atau memberikan penugasan kepada PPK, apakah diperlukan suatu SK kepada PA-nya sendiri yang bertindak selaku PPK, Pak? Tentu dalam fungsi-fungsi pelaksanaan pengadaan barang jasa, di sistem kita itu ada user, PA, dan PPK yang nanti ini berfungsi Ya, mulai dari siap. pengumuman RUP sampai kepada pengadaan. Yang kedua, Pak, terkait tadi bahwa di pasal 11 di poin di ayat 3 dan 4 itu adalah salah satu PPTK sejak Perpres 12 bahwa memang akun tidak ada di fungsi PPTK, tapi fungsi pengadaan, Pak, bahwa memang di situ disampaikan dari huruf A sampai M. Tapi kita jangan lupa, Pak, melihat huruf H. Huruf H itu adalah salah satu pelaksanaan kegiatan itu advokasi di atas 200 juta. Itu salah satu fungsi PPK. Yang tentunya ini apabila dari A sampai N, itu yang bisa dilaksanakan oleh PPTK. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak, saya mau berdiskusi di sini terkait fungsi PPTK dan PPK ini. Memang agak disopini lah di sini. Kenapa? Bahwa tadi saya mengikuti bahwa apabila PPK-nya, KPA-nya Kabit atau PPK-nya Kabit, nanti PPTK-nya setingkat eselon 4 yang disetarakan dulu, maka PPK-nya dikasih ke staf yang sifatnya karena harus memiliki kompetensi ataupun sertifikasi tingkat dasar. Nah, saya mau berdiskusi di sini, Pak, ruang lingkup dari tugas-tugas PPK dan PPTK, tapi nanti mohon penjelasan lebih lanjut.
Kalau menurut saya Pak, ruang lingkupnya PPTK itu adalah sifatnya kegiatan Pak, kegiatan ataupun subkegiatan sesuai dengan Permendagri 77. Tapi kalau PPK, menurut tafsir saya, PPK itu adalah ruang lingkupnya adalah pekerjaan. Yang dimana kalau kita lihat DPA kita atau daftar penggunaan anggaran kita itu ada program, ada kegiatan, ada subkegiatan. Maka di dalam subkegiatan itu ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya nanti dilaksanakan oleh PPK dalam fungsi pengadaan barang jasa. Itu yang dua itu poin yang coba saya sampaikan Bapak. Terima kasih Pak. Oke. Baik. Langsung saja Pak, silakan Pak, tanggapi Pak. Ya, jadi yang pertama tentang kewenangan PPTK sesuai Perpres 1221 pasal 11. Jadi begini Pak, kalau kita berbicara mengenai akun dan kewenangan PPK atau pejabat pembuat komitmen di dalam SPSE, ini kan berarti untuk pengadaan barang jasa. Nah, kalau PPTK, artinya seseorang ini dalam jabatannya sebagai PPTK, kemudian diberikan tugas tambahan sebagai PPK, maka secara yuridis formil di dalam aturan pengadaan barang jasa, dia melaksanakan tugas itu hanya huruf A sampai M. Dia tidak boleh melaksanakan tugas lain di luar itu karena tidak dijamin oleh undang-undang. Karena PPK ini dia memiliki tugas tambahan sebagai PPTK. Tetapi misalnya PP apa eselon 3, katakan misalnya direktur rumah sakit ditunjuk sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran. Kemudian berarti satu tingkat di bawahnya, misalnya eselon. Kalau direkturnya katakan eselon 3A, kemudian eselon di bawahnya eselon 3B atau eselon 4 menjadi PPTK, maka nanti ada salah satu eselon itu yang kalau mau ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen. Tetapi ingat bahwa hal ini tidak wajib. Artinya bahwa pembuat komitmen ini jangan kita anggap sebagai struktur terpisah dari PA atau KPA. Nah, sebaiknya KPA atau PA yang menjalankan fungsi sebagai PPK. Nah, jangan lagi kita KPA ini, kemudian PPTK, kemudian staf yang jadi pejabat pembuat komitmen. Karena tugas pejabat pembuat komitmen itu berat, Pak. Apalagi dia hanya staf di salah satu eselon 3, menjadi pejabat pembuat komitmen untuk keseluruhan dinas. Ya, itu. Maka nanti bisa ada banyak matahari di dinas. Karena kepala dinasnya matahari sendiri, para kabitnya matahari sendiri, sekretaris matahari sendiri, tambah satu matahari kecil yang staf yang non struktural, tetapi memiliki fungsi yang cukup di dalam pejabat pembuat komitmen untuk pengadaan barang jasa. Jadi dalam kaitannya dengan sistem, kalau PPTK itu dia ditunjuk dalam jabatan rangkap sebagai PPK, maka dia berarti harus diberikan SK dan diberikan akun untuk tarif pelaksanaan e-purchasing yang di atas 200 juta. Tapi khusus e-purchasing, Pak. Karena sudah jelaskan di aturan bahwa PPK yang diangkat itu huruf A sampai M. Jangan diberikan tugas lain lagi. Nah, kalau misalnya kepala dinas karena beban pekerjaan yang berat, akhirnya dia tunjuk kabit yang menjadi PPK, maka jangan lagi dia merangkap sebagai PPTK. Oleh karena itu PPTK-nya diserahkan ke eselon 4-nya, PPK-nya dia full mengurusi tugas PPK sehingga dia bisa melaksanakan amanat dari Perpres 12 2021. Begitu Pak Saud, mungkin masih ada yang kurang jelas, bisa kita diskusi. Baik, Baik, terima baik, kasih. Pak Saud, bagaimana? baik Bapak. Mungkin saya coba Mudah-mudahan mengerti ya. respon. Saya sudah dapat menangkap sih Pak, tapi mungkin kurang jelas. Yang pertama tadi Ya. bahwa memang di pasal 11 ayat 3 atau 4 itu maka muncul suatu keputusan kepada PPK agar bisa mengakses kepada tugas di huruf A. Yang kedua Pak, Ya. yang belum terjawab menurut saya itu
PA KPA apabila tidak mendelegasikan ataupun tidak menugaskan, PA tidak Ya. mendelegasikan KPA dan juga tidak menugaskan PPK, maka secara Hmm. sistem fungsi pengadaan barang jasa kita yang diatur oleh SPSE itu ada akun PA dan ada akun PPK. Apakah Ya. PA ini harus juga menerbitkan SK PPK untuk dirinya sendiri? Itu pertama tadi. Oh ya, ya. Ini fungsi Pak, akun. ya. Nah, karena Ya. tafsir Baik, Pak saya Saud. tidak perlu karena itu melekat pada dirinya. Nah, itu tentu Ya, saya harus betul Pak. Itu Nah, jadi, Mas, itu nah, yang terjadi di kita di Provinsi Papua Selatan, karena provinsi baru dan kemarin baru dibentuk tahun lalu, ini sudah mau setahun, kemudian kemarin waktu bulan April, Maret kita mau pengen ikutan RUP dan sebagainya, kita dari Biro Barang Jasa mendampingi dinas-dinas, karena kepala dinasnya KPA sudah merangkap sebagai PPK, jadi secara otomatis dia tidak perlu membuat SK PPK untuk dinasnya sendiri. Tetapi kan dia perlu dua akun, akun PA dan akun PPK. Ya, yang diupload itu nomor SK yang SKPA-nya itu dua-dua. Tetapi satunya dia bertindak sebagai PA, sebagainya satunya sebagai PPK. ya Begitu. baik, Jadi tidak terima perlu, kasih. kan artinya bukan sesuatu yang elok kalau kita mengeluarkan SK untuk diri kita sendiri. Ya, Iya, itu Betul, Pak. Pak. Ya, ya ya. Baik, baik. terima kasih. Pak Saud, Ya. bagaimana? Ya Mudah-mudahan bisa paham, Pak ya. masih masih ya, bisa dikasih waktu, Pak, dikasih ruang, Pak. Mengingat kita waktu sudah 3:30 nih, Pak. Ya, baik, Bapak. Mungkin tidak memungkinkan lagi. Ya. Baik, Bapak. Salam dari Ini Mentawai, Pak. sudah Ingin kalau Pak Saud ingin bertanya lagi, silakan. Mungkin Pak Richard bisa eh, menyampaikan atau memberikan nomor HP-nya di men-share nomor HP-nya di di ya. chat ini biar bisa teman-teman lagi atau saudara peserta yang lain bisa menghubungi Pak Richard sebagai narasumber untuk bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan ini. Sekali lagi kami Oke. mohon maaf kepada Siapa? Bapak Ibu peserta yang sudah meramaikan acara ini. Menarik sekali. Materi ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Mungkin eh, dari Bapak Ibu atau peserta lainnya yang ingin bertanya, kami silakan lewat japri saja. Karena mengingat waktu kita tidak memungkinkan lagi. Baik Pak, selanjutnya mengingat waktu ini kami langsung saja ke Pak Richard selaku narasumber untuk menyampaikan closing statement ya Pak. Silakan Pak. Oh ya, baik Pak. Jadi terima kasih atas perhatian. Jadi intinya bahwa kita jangan memandang PPTK semata-mata dalam fungsinya sebagai petugas pengadaan barang dalam personil pengadaan barang dan jasa. Karena PPTK memiliki fungsi yang lain dan tugasnya lebih besar, terutama tanggung jawab teknis sesuai bidang kerjanya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya juga terima kasih kepada suhu kita semua, Bang Muji Santoso yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber. Dan terima kasih banyak kepada Pak Moderator yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak Nasir, sehingga diskusi ini bisa menjadi sangat menarik. Terima Ya, kasih terima banyak. kasih Pak. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. salam sejahtera kita semua. Baik, terima kasih kepada Pak Richard yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan agenda kita untuk pelaksanaan webinar Muji Santosa ini. Eh, Mungkin dari Pak Muji selaku guru besar ingin menyampaikan, sudah kami silakan. Ya, saya ucapkan terima kasih Tuan pada Nurul silakan. saya ucapkan terima kasih pada Pak Richardo sama Pak Nasir dalam penyampaian materi ini. Ya, ini sebenarnya masalah lama nih.
hampir 15 tahun saya ditanya tentang PPTK dan sebagainya. Tapi semoga semuanya hari ini semakin paham. Kalau belum paham silahkan dicatat nomor WA-nya Pak Richard tuh. Semoga beliau bisa merespon, menanggapi dan sebagainya, bisa memberi solusi gitu ya. Baik, kita akhiri sampai sekian aja ya acara kita, dan kita akan bertemu pada nanti hari Jumat dengan narasumber Pak Fani Tuha tentang pengadaan katalog konstruksi. Demikian, wassalam, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muji selaku Direktur Utama Muji Santosa Finance Consulting dan guru besar kita, guru besar pengadaan barang dan jasa. Memang benar tadi yang sudah disampaikan tadi, artinya Bapak Ibu peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan silakan ke Pak Richard, atau ingin lebih mengembangkan lagi wawasannya silakan buka di websitenya Muji Santosa. Di situ banyak kegiatan-kegiatan BIMTEK untuk menambah wawasan-wawasan kita selaku fungsional terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini. Kami selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara ini ada kesalahan atau ucapan kami yang kurang berkenan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sesuatu yang benar itu hanya datang dari Allah dan kesalahan itu dari kami sendiri. Sekali lagi, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Dan kami tutup dengan pantun, jika Tuhan jalan-jalan ke kota Kendari, jangan lupa membeli minyak bimoli. Mohon izin kami undur diri. Kalaulah jodoh, pasti bertemu kembali. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan yang didapat ikan betutu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini program ini.